Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Saudara, pasien COVID-19 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau tanpa gejala membludak. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan tempat karantina baru di Kunang-Kunang Resort. Resort Kunang-Kunang yang berada di Kelurahan Kawal difungsikan sebagai lokasi karantina terpadu bagi warga Bintan yang diketahui positif COVID-19 tanpa gejala. Penambahan Resort Kunang-Kunang sebagai lokasi karantina terpadu ini dikarenakan jumlah warga Bintan yang positif COVID-19 tanpa gejala semakin membludak. Puluhan kamar yang tersedia di Gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP Kepri tak dapat menampung seluruh pasien OTG COVID-19. Dalam keterangannya kepada UTV, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Muhammad Bisri, mengatakan penambahan tempat karantina terpadu merupakan kebutuhan mendesak guna mencegah penularan COVID-19. Lokasi karantina terpadu, Resort Kunang-Kunang, telah beroperasi sejak sore kemarin. Kita ada 72 bed, 38 kamar untuk pasien. Untuk pasien semua. Untuk nakesnya ada tiga kamar disiapkan. Lokasi karantina terpadu di Resort Kunang-Kunang telah dilengkapi berbagai fasilitas sesuai kebutuhan seluruh pasien OTG. Pengamanan bagi pasien dan warga sekitar pun telah dikoordinasikan bersama pihak kepolisian Bintan. Jadi apabila ada warga yang OTG, maka akan kita dorong ke sini sama-sama dengan Dinkes dan BPBD. Terkait dengan pengamanan, sudah ada tim yang dibentuk terkait dengan pengamanan supaya warga sekitar juga aman. Di sini di dalam lokasi di sini juga aman. Ada shift nanti yang akan dibuat di bawah Satpol PP, kemudian BPBD juga ada, termasuk dari Dinas Kesehatan timnya nanti dokter yang mengawasi di sini juga sudah disiapkan. Bambang juga menambahkan agar warga Bintan tetap selalu mengedepankan prokes, mengingat hingga saat ini belum diketahui adanya varian baru Delta yang sudah masuk ke Kepri atau belum. Dari Bintan, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Pemirsa, dokter spesialis paru, Jaka Pradipta memaparkan kondisi pasien COVID-19 memiliki tingkat kematian lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kondisi paru-paru seorang perokok aktif yang tak lagi prima, mempersulit proses penyembuhan. Jaka Pradipta, dokter spesialis paru, memaparkan resiko tinggi yang dihadapi perokok aktif jika terinfeksi virus COVID-19. Menurutnya, seorang perokok atau orang yang kecanduan rokok memiliki tingkat kerentanan yang sama beratnya dengan resiko yang dihadapi oleh orang lanjut usia dan pasien yang memiliki penyakit penyerta. Dr. Jaka Pradipta memaparkan, paru-paru seorang perokok berwarna hitam, elastisitas berkurang dan rapuh, sehingga bila terinfeksi virus corona, gejalanya akan lebih berat dan sulit tertolong sekalipun dengan bantuan alat pernafasan atau ventilator. Pada saluran nafas kita itu memang memiliki bulu-bulu halus yang kita sebut juga dengan silia. Jadi dia akan membersihkan saluran nafas, dia akan membuang sputum atau dahak dari saluran nafas kita. Nah, apabila seorang merokok maka pergerakannya akan menurun hingga 50%. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali partikel-partikel berbahaya yang tertumpuk di saluran nafas yang menyebabkan juga mudah sekali terinfeksi dan dahaknya menjadi kental dan susah keluar. Saluran nafas memiliki bulu-bulu halus yang biasa disebut dengan silia. Silia akan membersihkan saluran nafas dan membuang dahak dari saluran nafas. Pada seorang perokok, pergerakannya akan menurun hingga 50%, sehingga akan banyak sekali partikel-partikel berbahaya yang bertumpuk di saluran nafas, yang membuatnya mudah untuk terinfeksi dan dahaknya menjadi kental, sulit untuk keluar. Dr. Jaka menambahkan, rokok dapat merusak silia lapisan rambut pada paru-paru. Rokok juga dapat merusak sel imunitas
sehingga ketika sel imunitas seorang perokok rusak, maka sangat mudah terpapar virus COVID-19. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, investigasi Kejaksaan Mesir bekerja sama dengan otoritas Prancis berhasil menghentikan upaya untuk melelang 114 artefak. Jaksa Agung Mesir, Hamda El Sawi, pada Rabu 23 Juni di Paris menerima 114 artefak ini. Penjajahan di masa lalu membuat banyak artefak Mesir yang dicuri atau dijarah, kemudian diselundupkan ke negara-negara Eropa. Otoritas Mesir telah bekerja sama dengan pemerintah asing untuk berupaya mengambil kembali harta budaya yang dicuri tersebut. Investigasi Kejaksaan Mesir bekerja sama dengan otoritas Prancis berhasil menghentikan upaya untuk melelang 114 artefak. Dalam upacara yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Mesir di Prancis, Duta Besar Ala Yusuf memuji kerjasama yang terjalin. Pencapaian ini menambah catatan hubungan bilateral antara Mesir dan Prancis. في هذا الحدث الهام الذي هو ثمرة تعاون قضائي فعال بين النيابة العامة المصرية والسلطة القضائية الفرنسية، إذ نثمن هذا التعاون ونؤكد ضرورة استمراره في مواجهة شتى صور الجرائم، خاصة جريمة تهريب الآثار المنهوبة، حفاظا على التراث التاريخي والثقافي. Dari Mesir, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.